wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nomor induk mahasiswa 20301018. Dengan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 20301014. Oke, di sini kami akan membahas tentang istinbat hukum. Yang pertama kali akan disampaikan oleh kawan saya yaitu Dini Anggraini. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber untuk menentukan hukum bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat banyak sekali dalil-dalil yang bisa menjelaskan mengenai hukum dalam umat Islam. Akan tetapi apabila Al-Quran tidak cukup untuk menjelaskan permasalahannya, maka kita bisa menggunakan hadis. Akan tetapi di dalam Al-Quran masih banyak sekali dalil-dalil yang perlu diistinbatkan. Jadi, apa pengertian istinbat itu sendiri? Secara bahasa, istinbat berarti mengeluarkan, menciptakan, dan menarik suatu kesimpulan yang ada. Sedangkan menurut istilah adalah istinbat berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pakar ataupun hukum untuk mengungkapkan suatu dalil yang berfungsi sebagai dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan ataupun persoalan yang ada. Kemudian ada yang dinamakan hukum istinbat. Hukum istinbat itu sendiri berarti cara para pakar ilmu fikih ataupun para pakar hukum dalam mengungkapkan suatu dalil untuk menyelesaikan segala permasalahan ataupun persoalan yang ada dalam agama Islam, namun masih sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Sumbernya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis itu sendiri. Tujuan hukum istinbat. Hukum istinbat bertujuan untuk menetapkan suatu hukum pada setiap perbuatan umat ataupun perkataan mukallaf dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam agama Islam. Dengan hukum istinbat ini, maka hukum dalam agama Islam akan mengalami perkembangan sesuai pola pikir masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum istinbat dapat menyelesaikan persoalan yang ada tanpa terpaku oleh waktu. Metode hukum istinbat melalui aspek kebahasaan. Para ulama fikih telah mampu menciptakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum istinbat. Yang terpenting agar kita memahami hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu am dan khas. Pertama adalah am, pengertian am. Secara bahasa, am berarti yang umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah am, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim ialah al-amu wal lufzul mustagribu li zami'al ma yaslihu lahu bihasbi wadin wahidin daf'atan. Artinya, am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrad yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Ulama usul membedakan lafaz menjadi dua, yakni am dan lafaz mutlak. Lafaz am dapat mencakup semuanya satuan sekaligus, adapun lafaz mutlak yakni lafaz yang tidak dapat mencakup sekaligus satuannya kecuali sesuatu yang menonjol di antara satuannya itu. Kemudian yang kedua, ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan am. Kaidah tersebut antara lain, yang pertama, keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Kaidah ini dapat dipahami bahwa kalimat am itu masih bersifat global, masih bersifat umum, dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Yang kedua, makna tersirat, yakni mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini ialah bahwa makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat masih menyimpan arti yang bersifat umum atau belum pasti dan jelas. Yang ketiga,
orang yang memerintah sesuatu, maka ia termasuk dalam perintah tersebut. Kaidah ini dipahami bahwa hukum tidak hanya berlaku kepada bawahan, tetapi juga berlaku pada orang yang memerintahkannya, kecuali dalam hal ini yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala, maka hukum itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembagian kaidah kebahasaan yang kedua adalah khas. Pengertian khas secara bahasa berarti tertentu. Adapun khas dalam istilah usul fikih ialah lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Makna satu yang tertentu ini bisa menunjukkan perorangan, kebolehan mentaksis yang umum. Para ulama sepakat bahwa mentaksis atau mengkhususkan lafaz yang umum itu boleh, karena pada dasarnya semua ayat-ayat Al-Quran mengandung kebolehan mentaksis, baik berupa taksis muttasil maupun munfasil. Oke, saya akan menjelaskan tentang amar. Secara bahasa, amar yaitu perintah. Secara istilah, amar itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi dan disuruh kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Bentuk-bentuk amar. Yang pertama yaitu fi'il amar. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, kalau fi'il amar itu perintah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu fi'il mudhari, yaitu yang akan dikerjakan. Itu dalam secara istilah bahasa Arab. Sedangkan yang ketiga yaitu masdar. Yang keempat isim, pengganti fi'il. Oke, yes. Kita akan lanjut tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar. Yang pertama kaidah yaitu mutlak. Mutlak adalah satu makna yang terdiri dari beberapa cakupannya yang tidak terikat dan yang terpisah secara lafaz. Yang kedua yaitu muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu makna yang terdiri dari beberapa satuan yang cakupannya dengan ikatan yang terpisah secara lafaz. Oke, tadi saya telah menyinggung tentang lafaz. Lafaz terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama hakiki, kedua majazi, yang ketiga sarih, dan yang keempat kinayah. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang hakiki. Hakiki itu adalah makna yang digunakan untuk pengertian secara bahasa, syar'i, kebiasaan, atau terminologi. Lafaz hakiki terbagi menjadi 4. Yang pertama hakiki lugawi, yang kedua hakiki urfi, yang ketiga hakiki syar'i, yang keempat dan hakiki syar'i. Pertama, kita akan membahas tentang hakiki istilah. Hakiki istilah itu hanya orang-orang yang tertentu yang mengetahuinya. Yang kedua, hakiki syar'i. Hakiki syar'i yaitu hakiki yang menurut syariat. Hakiki yang kedua yaitu hakiki istilah. Hakiki istilah yaitu istilah ini hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang tertentu, seperti Albert Einstein, seperti juga
ada juga ulama, ada juga seperti Syekh Zainal Abidin Harahap yang ada di Parang Sidimpuan, dan banyak lagi syekh yang ternama, dan dia dapat mengerti apa yang secara istilah itu. Yang ketiga, hakiki urfi. Hakiki urfi itu hakiki yang dimana kebiasaan yang diketahui oleh masyarakat umum. Seperti hakikinya itu dia setiap hari dia melakukan sholat, puasa, dan banyak hal yang dia lakukan dalam konsep syariat Islam. Yang keempat itu hakiki lugawi. Kalau dalam bahasa Arab itu lughah, yang berarti bahasa, dimana itu awal yang menciptakan bahasa. Dilihat dari segi kejelasannya, lapas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jahir. Jahir itu lapas yang menunjukkan hanya sampai jami, tidak yang lain biarkan. Jadi yang kedua itu tentang nas. Nas ini bisa ditakwil maupun ditaksis. Jadi ini lebih lemah daripada zahir. Yang kedua itu lapas goir wadi ad-dilalah. Lapas ini tidak jelas, tidak sama dengan lapas wadi ad-dilalah, itu jelas. Lapas goir wadi ad-dilalah terbagi menjadi 4 kategori juga, yaitu yang pertama hofi, yang kedua al-mushkil, yang ketiga al-mujmal, yang keempat al-mutasyabah. Pelajaran yang selanjutnya ataupun materi yang selanjutnya itu tentang nahi. Nahi ini adalah larangan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada umat manusia, yaitu seperti yang pertama, di dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk meminum minuman khamr. Kedua, itu kita dilarang untuk berjudi. Yang ketiga, kita dilarang untuk memakai narkoba. Yang keempat, kita dilarang untuk memakan bangkai daging babi. Dikarenakan apa? Satu alasannya itu yang pertama itu dapat membuat hati kita menjadi panas, badan kita menjadi panas, dan yang kedua itu perilaku kita menjadi buruk kepada orang lain. Yang ketiga itu kita tidak dapat bisa bertanggung jawab kepada keluarga yang kita akan pimpin, yang akan kita bina, dan kita akan tidak merasa puas akan adanya seperti jabatan. Misalnya jabatan kita itu seperti wali kota, dan kita ingin lebih dari wali kota itu menjadi gubernur juga kita menjadi kurang berambisi lagi.
dan akhirnya kita ingin menjadi presiden. Jadi sifat yang itulah harus kita hindari, yaitu sifat keegoisan yang kita miliki, itu harus kita hindari. Dan apa? Yaitu berdekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepadanya. Egois itu sangat dibenci oleh baik dengan hubungan dengan manusia ataupun hablum minan nas dan hablum minallah ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada masyarakat sekalian, agar menghindari yang bernama sifat egois ke dalam diri kita, dengki, iri hati, itu juga harus dimusnahkan dalam diri kita itu, karena itu tidak baik. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu takyiri. Takyiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih itu kepada diri kita itu ada. Kita boleh memilih seperti presiden, gubernur, wali kota, DPR, DPRD, DPD, bupati. Tetapi kita itu harus dengan memilih hak kita yang kita sudah percayai bahwa dia bisa untuk menjadi yang terbaik, itu memilih. Sedangkan secara epistemologi, Allah itu menyuruh kita untuk mengikuti syar'i, boleh melakukan atau tidak. Jadi boleh melakukan itu seperti contohnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat sunat, sangat baik untuk kita, seperti sholat sunat duha, tahajud, itu sangat baik untuk kita. Sedangkan tidak boleh melakukan seperti perzinaan, seperti perampokan, perampasan, itu tidak boleh. Secara hukum dari takyir ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sunat, yang kedua makruh, dan yang ketiga mubah. Para hadirin sekalian itu sudah mengerti apa itu sunat, makruh, dan mubah. Tetapi untuk adik-adik belum mengerti, beda. Di sini saya akan menjelaskannya. Sunnah itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, seperti sholat sunat, dan boleh kita tidak lakukan. Tetapi kalau kita lakukan itu berpahala untuk kita, menambah pahala selain yang wajib, sholat wajib itu. Ketiga makruh, sama dengan haram. Yang kedua itu makruh. Makruh itu sama dengannya dengan haram. Apabila kita lakukan, itu sangat berdosa bagi kita. Seperti di bulan puasa kita tidak boleh ngupil, tidak boleh mengeluarkan air mani dengan sengaja, itu tidak boleh.
makruh, itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang ketiga mubah. Mubah itu sama dengannya hal, sama dengan sunnah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu takwil. Menurut Imam Al-Ghazali, takwil itu adalah pengalihan dari lafaz zahir yang menguatkan dengan dalil. Nah, jadi lebih kuat ini takwil ini daripada zahir. Kenapa? Karena adanya dalil Al-Quran dan dalil sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, takwil ini terbagi menjadi dua, ada takwil qarib dan ada takwil ba'id. Takwil qarib itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Nah, takwil qarib ini bisa dipahami dengan mudah dengan dalil yang sudah ada dan argumen yang dapat diterima. Nah, beda dengan takwil ba'id. Ba'id itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti jauh. Jauh. Takwil qarib ini, takwil ba'id ini jauh dari pemahamannya, dari dalilnya juga jauh, argumennya juga jauh. Nah, ini masih belum bisa kuat dia takwilnya ba'id ini, karena belum bisa untuk diyakini dengan dalil itu. Oke, sekian dari video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua, dimana saya juga sini belajar mencari yang terbaik, dan saya juga bukan orang yang banyak ilmunya, tetapi saya ingin belajar terus belajar, sehingga kalau dibilang dalam hadis utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, artinya tentulah ilmu itu mulai dari goyan ke liang lahat. Berarti kita semua harus memahami tentang ilmu itu, baik yang saya sudah tadi jelaskan, baik ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu untuk dibaca dan dipelajari bagaimana ilmu itu. Saya dari kelompok 3 yang bernama Ihsan dan Dini Anggraini pamit untuk mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.